Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran. Pernah nggak sih kita berpikir bahwa beberapa produk atau bisnis yang sudah kita jalankan terlihat sepi dari pembeli? Nah, jika kita ingin mengalami peningkatan di pembelian bisnis ataupun produk, kita bisa memanfaatkan dan mempromosikannya ke dalam platform media sosial. Berdasarkan laporan digital tahun 2020, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan juga Twitter menjadi media sosial paling aktif digunakan di Indonesia. Keempat platform ini yang paling tepat digunakan untuk berjualan. Nah, sebagai salah satu contoh berjualan, aku akan milih platform digital yaitu Instagram. Kenapa sih kalau aku tuh harus milih Instagram? Kenapa nggak ada aplikasi lain gitu yang aku pilih? Karena yang pertama itu menurut aku tuh Instagram tuh udah platform digital yang udah banyak banget digunain gitu. Kalau kita cari akun ataupun kita cari brand-brand tas, baju ataupun segala macam tuh udah mudah gitu, nggak lagi yang susah-susah harus kita tulis semuanya, kita tulis setengah pun nggak apa-apa juga. Terus yang kedua, kalau kita masih pemula untuk marketing gitu, kita tuh udah nggak susah lagi kayak ada juga aplikasi berbayar gitu. Tapi kalau Instagram itu emang low budget dan itu juga aplikasi gratis, jadi emang cocok banget untuk orang yang mau memulai bisnis gitu. Terus yang ketiga itu karena menurut aku tuh Instagram itu termasuk aplikasi yang mudah dipelajari. Yang pertama, kita harus tahu produk apa yang harus kita jual. Terus story apa yang harus kita naikkan dan juga target daripada produk kita itu berusia sampai berapa. Yang kedua itu adalah tentang merek dan logo. Yang ketiga adalah akun Instagram. Jika kalian sudah memiliki akun Instagram sebelumnya, kalian bisa mengubah akun personal kalian menjadi akun bisnis. Pertama, kita ada lihat beberapa komponennya. Mulai dari unsur name-nya, terus terdapat logonya. Terus di bawahnya terdapat deskripsi yang bisa kalian kasih tahu. Dan ketika ada orang yang melihat akun kalian, orang tuh bakal ngerti tentang apa sih yang kalian jual atau produk apa sih yang kalian pasarkan di akun Instagram tersebut. Terus kalau kalian mau ngontak, caranya kayak gimana sih? Nah, di bawah situ terdapat deskripsi yang dijelasin beberapa detailnya. Setelah itu tentang story highlight. Nah, di situ kalian juga bisa melihat mungkin terdapat informasi penting seputar produknya. Ataupun di sini juga ada testimoni dari customer, mulai dari mungkin bahannya. Nah, mungkin sebagian dari kita masih bingung bagaimana cara menaikkan produk di feed IG ataupun di postingan IG. Di sini ada contoh sebuah akun. Nah, kita bisa melihat ada beberapa produk di sini. Jadi kita akan membuat salah satu contohnya agar produk kita terdapat di feed IG atau di postingan IG. Dan langkah pertama yang kita lakukan itu adalah di bawahnya terdapat tanda plus atau tanda panah. Kita klik di situ. Terus terdapat gambar yang ingin kita posting. Kita tekan gambar tersebut. Nah, di sini ada beberapa varian filter yang bisa kita pakai. Misalnya kita bisa ubah filter Los Angeles menjadi filter lain gitu. Sesuai keinginan kita. Nah, seterusnya kita tekan selanjutnya dan kita harus tulis keterangan supaya mungkin kalau ada orang yang ingin beli produk kita, customer bakal tahu. Kita tulis di sini apa nama tasnya, terus kita tulis ukuran panjang tasnya berapa, terus tinggi tasnya berapa, dan
tasnya terbuat dari bahan apa. Jangan lupa juga di dalam tasnya sebutkan beberapa ruang. Nah, setelah itu ketika kita sudah mengetik apa yang ingin kita deskripsikan tentang tas tersebut, maka kita tekan OK dan kita tekan bagikan. Nah, setelah postingan tersebut dinaikkan di feed IG, maka jika kita ingin membuat sorotan cerita, maka terlebih dahulu kita harus menambahkan cerita. Tekan di profil dan tekan ditambahkan cerita. Di situ kita bisa lihat produk yang ingin kita naikkan. Kita tekan, terus kita tekan di cerita Anda. Nah, ketika postingan sudah naik, maka selesai. Nah, misalnya jika kalian punya budget lebih, kalian bisa juga menggunakan ADS. Di sini ada beberapa macam cara yang bisa kita pakai. Entah kita bisa dari ADS itu sendiri, kita juga bisa pakai ADS dari Facebooknya, atau bisa pakai Facebook ADS Manager. Nah, ini yang akan aku bahas karena kalau kita mau bikin ADS, step pertamanya adalah kita harus mengisi saldonya terlebih dahulu. Langkah pertamanya yang kita lakukan adalah kita membuka Google. Terus kita akan mengetik di sini Facebook ADS Manager. Yang aku gunakan sekarang adalah Facebook ADS Manager. Setelah itu kita bisa lihat dan kita bisa scroll. Kita pilih yang paling atas. Nah, ketika kita memasuki akun tersebut, kita bisa melihat beberapa tampilan. Setelah itu, coba kita lihat dengan buka pengelola iklan. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nomor ponsel Anda. Karena saya tidak memiliki Facebook, mungkin saya hanya bisa menampilkannya sampai sini saja. Terus kita kembali ke halaman awalnya. Nah, di bawahnya terdapat unduh aplikasi. Jika kalian penasaran tentang aplikasi ini, kalian bisa menekannya. Kalian bisa scroll sampai akhir untuk lihat kayak mana aplikasinya. Kalian bisa cek ulasan jika ada. Jika tidak, juga tidak masalah. Terus kalian juga bisa kembali ke halaman awal lagi. Tekan lagi. Nah, karena saya tidak memiliki akunnya atau tidak bisa masuk ke dalam akun ini, maka di sini terdapat deskripsi bagaimana tata caranya.
Saya hanya bisa memperlihatkan sekilas tentang bagaimana isi daripada aplikasi ADS Manager. Nah, kalian bisa lihat di sini terdapat saldo yang harus kita masukkan. Setelah itu kita upload di ADS tersebut tentang postingan produk kita. Nah, di bawahnya juga terdapat penjelasan apa itu pengelola iklan. Kita bisa baca-baca secara singkat.